Shane, come up to the bridge. Assalamualaikum guys, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Captain Phillips. Film yang berdasarkan kisah nyata ini terjadi pada bulan April tahun 2009 tentang pembajakan kapal di perairan Somalia. Seperti apa ceritanya? Mari kita langsung masuk ke alur filmnya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Richard Phillips yang sedang menyiapkan dirinya untuk bertugas. Phillips adalah seorang kapten kapal laut untuk perusahaan kargo. Sang kapten ditugaskan menahkodai kapal dari negara Oman menuju Kenya. Berangkatlah Kapten Phillips yang diantar istrinya. Sementara itu di negara Somalia, orang yang bernama Muse sedang memilih krunya untuk membajak kapal. Sedikit informasi, pembajak Somalia dulunya adalah para nelayan. Namun karena kemiskinan yang melanda Somalia, lantas membuat mereka menjadi bajak laut. Singkat cerita, terpilihlah para anggota kru. Mereka adalah Bilal, Elmi, dan Najee. Tim dibagi menjadi dua. Tim pertama dipimpin oleh Muse, dan satu lagi dipimpin oleh Hufan. Dan berangkatlah mereka mencari kapal untuk dibajak. Kapten Phillips pun tiba di pelabuhan Oman. Ia memeriksa kondisi kapalnya sebelum berlayar. Sang kapten berkoordinasi dengan wakilnya yang bernama Shane. Mengetahui rute mereka menuju Kenya melewati perairan Somalia yang terkenal bajak lautnya, Kapten Phillips memerintahkan untuk memperketat keamanan kapal. Setelah persiapan selesai, berangkatlah mereka menuju Kenya. Okay, forward. Screw lines are clear. Bow thrust at full stop. Singkat cerita, malam pun tiba. Muse dan kawanannya menargetkan kapal Kapten Phillips. Dikarenakan terlihat di radar, kapal yang dinahkodai Phillips jauh dari kapal-kapal lain yang sedang melintas. Sementara itu, Kapten Phillips yang sedang mengecek email mendapat peringatan tentang pembajak Somalia yang makin mengkhawatirkan. Keesokan harinya, sang kapten mengadakan latihan keamanan untuk mengecek kesiapan krunya jika ada keadaan darurat. Attention all crew. Come on guys. Pirates capture you and find those keys. They'll have access to every door on this ship. Tak lama berselang, Kapten Phillips melihat di radar ada dua perahu kecil yang mendekat. Sang kapten segera memerintahkan krunya untuk bersiap kembali dan kali ini bukan latihan. Return to your muster stations. Repeat, return to your muster stations. This is not a drill, this is a real world situation. Phillips melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang, tapi Phillips hanya disuruh mengikuti prosedur penguncian tanpa dikirim bantuan. Pihak berwenang mengira kedua perahu itu hanya nelayan yang menangkap ikan. Perahu-perahu itu pun semakin mendekat. Phillips mendapat ide. Ia berpura-pura melakukan kontak radio dengan kapal militer untuk meminta bantuan dan seolah-olah militer mengirimkan jet tempur. Opposition is... Beware, gunship is in the air. ETA your position 5 minutes. 5 minutes. Thank you, 237. Para perompak yang mendengar pembicaraan itu pun panik. Hufan yang takut militer akan datang, memutar perahunya dan kembali ke kapal mereka. Sementara Muse terus melanjutkan misinya.
Kapten Phillips yang melihat salah satu perahu mendekat bermanuver untuk membuat gelombang agar perahu Muse tidak mendekat. Do it. Port 5 degrees. Port 5 degrees. Cara itu pun berhasil dan membuat mesin perahu Muse mati. Sekembalinya Muse di kapal, terjadi perdebatan antara Muse dan Hufan. Karena Hufan kabur, Muse menyebutnya pengecut. Tak terima dengan perkataan Muse, Hufan pun marah. Esok harinya, hanya tim Muse yang melanjutkan pembajakan. Muse menggunakan 2 mesin di perahunya untuk mengejar kapal Phillips. Phillips menyalakan pompa air supaya perahu Muse tak bisa mendekat. Muse dan krunya mulai menembak. Phillips pun membalas Muse dengan menembakkan suar. Namun usaha Phillips sia-sia dan akhirnya Muse dan krunya berhasil menaiki kapal. Phillips memerintahkan Shane dan semua kru untuk bersembunyi di ruang mesin dan kru yang tersisa tetap tinggal bersamanya di anjungan. You know the drill. We stay hidden no matter what. I don't want any hostages. Stick together. And we'll be all right. Good luck. Dan sampailah Muse di anjungan kapal. Muse hanya ingin uang dan tak ingin menyakiti Phillips dan krunya. Phillips memberitahu kapalnya mempunyai uang deposit sebesar $30.000. Muse pun menolak karena ia bukanlah perampok kelas teri. Tiba-tiba kru Phillips yang bersembunyi di ruang mesin mematikan sistem kapal. Muse pun mencoba memperbaiki. Lalu Muse menanyakan di mana kru kapal yang lain, tapi Phillips berpura-pura tak mengetahui keberadaan mereka. Every crew, 1 minute, I will kill someone. Untuk membuktikan keseriusan mereka, Muse akan menembak satu persatu jika kru lain tak keluar. You said you just wanted money. You said this was just business. Is this business? Beruntung, Phillips berhasil membujuk Muse dan mereka pun akhirnya mencari keberadaan kru yang lain. Shane merencanakan untuk mematikan listrik agar keberadaan mereka tak diketahui. Shane dan salah satu kru kembali ke atas untuk mematikan listrik. Shane menyuruh krunya itu untuk mematikan listrik, sedangkan ia akan mengambil air dan persediaan makanan di dapur. Sementara itu, Muse yang melihat denah kapal ingin diantarkan menuju ruang mesin karena menurutnya ada yang mematikan sistem kapal di sana. Phillips mencoba mengalihkan ke ruang kargo, tapi Muse tetap bersikeras diantarkan langsung ke ruang mesin. Phillips mencoba mengulur waktu dengan membawa Muse ke dapur untuk mengambil makanan. Careful in here in the bare feet. Tapi di sana ada Shane yang sedang bersembunyi. Mengetahui salah satu perompak yang bernama Bilal tak memakai alas kaki, Shane menyuruh kru untuk menaruh pecahan kaca di pintu masuk ruang mesin. Muse kesal karena pasti kru Kapten Phillips yang memasang jebakan. Ia pun segera mencari kru kapal. Karena Bilal berteriak kesakitan, Muse menyuruh Phillips membawanya ke atas, dan ia melanjutkan mencari kru kapal seorang diri. Para kru memberitahu perompak lain mereka telah menangkap Muse dan mereka ingin melakukan pertukaran. Phillips mengatakan Muse bisa pergi dengan skoci miliknya, lalu membawa uang deposit $30.000 dan pergi dengan bebas. Muse pun setuju dengan tawaran Phillips. Cap, it's Shane. No weapons, no, easy.
Najee meminta Phillips ikut bersamanya masuk skoci sebagai jaminan sampai Muse ikut masuk. Tapi setelah Muse masuk, mereka malah membawa Kapten Phillips bersama mereka. Kapal perang US diberitahu tentang penculikan dan diperintahkan untuk membebaskan Kapten Phillips. Para kru Kapten Phillips mengikuti kaptennya sampai bantuan kapal perang datang. Waktu Muse menghubungi Hufan untuk menjemputnya, Hufan tak mau karena Muse gagal membawa kapal kargo. Hufan menyuruh Muse untuk membawa sendiri Phillips ke Somalia. Phillips yang melihat kaki Bilal semakin parah, berinisiatif mengobati Bilal. You're too young to be out here doing this. No talking. Karena skoci itu tertutup rapat dan udara menjadi panas, Muse dan Najee bertikai. Tapi tiba-tiba kapal perang akhirnya datang untuk menyelamatkan Kapten Phillips. Dan para kru kapal Kapten Phillips melanjutkan perjalanan ke Kenya tanpa kaptennya. Muse bernegosiasi akan membebaskan Phillips dengan tebusan $10 juta. Tapi sebelum menyetujui permintaan Muse, mereka ingin mengetahui keadaan Phillips baik-baik saja. Yeah, I'm okay. Yeah. I'm in C-15. You understand? Namun saat membawa Phillips masuk, Najee yang emosian melepaskan tembakan. Navy SEAL pun diterjunkan untuk membantu misi penyelamatan. Phillips heran kenapa Muse yang dulunya nelayan berubah menjadi perompak. Kenapa Muse tak mencari pekerjaan selain menculik orang-orang. Muse hanya diam karena di Somalia yang sekarang tak punya banyak pilihan pekerjaan. Maybe in America, Irish. Maybe in America. Phillips menyuruh Muse menyerah karena militer US tak akan membiarkannya menang. Tapi Muse yang menyadari dirinya sudah melangkah terlalu jauh tak bisa menyerah begitu saja. I come too far, Irish. I can't give up. Phillips yang ingin buang air meminta izin untuk keluar skoci. Ia pun ditemani Bilal keluar. Salt water be good for your foot. Karena tak bisa memastikan siapa yang berada di air, pihak militer tak mau mengambil resiko, dan Phillips kembali tertangkap. Karena Phillips mencoba melarikan diri, Muse mengancam akan menembaknya jika tak diberi uang tebusan sekarang. Pihak militer akhirnya membicarakan masalah uang tebusan. Mereka akan membawa ketua adat untuk menegosiasikan uang tebusan. Oleh karena itu, Muse harus ke kapal perang untuk perundingan. Sedangkan skoci mereka ditarik menggunakan tali karena bahan bakar skoci akan habis. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Muse menyetujuinya. Navy SEAL pun bersiap untuk penjemputan Muse. Dan para sniper bersiap di posisi. Saat memasang tali di skoci, Navy SEAL memasang penyadap di skoci itu. Kapten Phillips juga diberi seragam untuk menggantikan pakaiannya yang basah. Dan Muse dibawa ke kapal untuk negosiasi. Navy SEAL menyalakan lampu dan menyilaukan perompak. Navy SEAL beralasan lampu dinyalakan untuk memudahkan proses penarikan skoci. Kapten Phillips yang menyadari strategi Navy SEAL pun segera memakai seragam yang telah diberikan tadi. Navy SEAL berencana menembak ketiga perompak dalam waktu yang bersamaan.
Kapten Phillips yang mulai panik menulis surat wasiat untuk keluarganya diam-diam. Namun surat itu dilihat Najee dan terjadi perkelahian. Saat ketiga perompak dalam jangkauan sniper, langkah tegas pun diambil. Execute. Kapten Phillips pun akhirnya berhasil selamat dan dibawa ke kapal. Sedangkan Muse yang berada di kapal pun ditangkap dan film pun selesai. Take him down, take him down. Turn that down. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.